Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news kasus exchange Hotbit teman-teman ya. Jadi di video Didi sebelumnya teman-teman ya, karena memang kemarin tuh ada yang request ya teman-teman, kenapa Hotbit bisa di suspend ya. Di video Didi yang ini nih, Didi sudah membahasnya ya, alasan kenapa Hotbit itu bisa disuspend. Jadi buat kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton dulu. Nah, lalu mengenai perkembangan apa sih mengenai Hotbit ini yang saat ini sedang disuspend otoritas, teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita langsung cek aja, teman-teman. Oke, jadi di sini teman ya, pada 27 menit yang lalu teman, akun Hotbit News ini dia men-tweet nih mengenai permasalahan Hotbit yang terkena suspend itu teman ya. Dimana dia itu men-share 2 data ya, atau 2 screenshotan gitu teman-teman. Nah, jadi dia itu mengatakan nih, katanya, "Pengguna Hotbit yang terhormat, kami benar-benar meminta maaf atas situasi ini dan harap Anda mengerti bahwa ini adalah situasi yang tidak kami inginkan. CS 24/7 ya. Kami akan terus berlanjut sehingga Anda dapat mengirimkan tiket dukungan kapan saja. Kami akan terus mengabari Anda tentang hasilnya. Semua dana Anda aman," katanya teman. Jadi peringatan ini sebenarnya sudah diungkapkan ya di pengumuman yang kemarin teman-teman ya. Dia itu mengingatkan bahwa sekali lagi untuk semua pengguna Hotbit tuh jangan khawatir ya, dana kalian tuh aman. Namun saat ini memang masih dibekukan ya teman-teman ya, oleh pihak Hotbit ya, karena memang disuruh oleh otoritas hukum untuk mendukung penyelidikan mantan karyawan Hotbit ya yang keluar pada April lalu teman-teman ya, yang dimana dia itu terkena kasus ya, yang kasusnya sudah terendus oleh otoritas hukum ya teman-teman ya, yang katanya bertentangan dengan prinsip-prinsip internal Hotbit yang menurut otoritas penegak hukum teman-teman ya, kasus tersebut itu adalah kasus hukum pidana cuy. Nah, oke, jadi ini sudah translate teman-teman ya di bahasa Indonesia teman-teman. Jadi untuk perkembangannya nih mengenai Hotbit yang terkena suspend ini ya oleh otoritas penegak hukum teman-teman, karena kasus yang sudah dijelaskan tadi. Di sini dijelaskan Hotbit telah menangguhkan fungsi perdagangan deposit, penarikan dan pendanaan pada 10 Agustus 2022 ya. Silahkan klik di sini untuk informasi terperinci. Oke, jadi intinya di sini yang pertama itu untuk updateannya, pesanan terbuka pengguna yang tidak terisi akan dibatalkan sebelum layanan Hotbit dipulihkan untuk mencegah kerugian akibat fluktuasi pasar, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang itu, semua pesanan teman-teman ya, yang ada di market exchange Hotbit itu semuanya itu dibatalkan ya. Hal itu untuk mencegah kerugian lebih banyak lagi nih ya, yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar teman-teman. Jadi misalkan kalian punya order pending nih di Hotbit ya, itu otomatis dibatalkan oleh tim Hotbit teman ya, untuk mencegah kerugian yang lebih besar teman-teman, intinya begitulah. Oke, yang kedua di sini poinnya itu untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh penahanan posisi. Semua posisi ETF pengguna akan dilikuidasi secara paksa sesuai dengan nilai bersih yang relevan pada pukul 12 UTC pada 10 Agustus 2022. Oke, jadi intinya teman ya, per 12 UTC pada 10 Agustus 2022 kemarin teman ya, tim Hotbit itu membatalkan semua transaksi di exchange-nya teman ya. Dari mulai pesanan terbuka dan penahanan posisi semua pokoknya dibatalkan lah ya, untuk mengurangi resiko kerugian, intinya begitu teman. Nah, dan poin 3 di sini teman ya, pendapatan produk investasi pengguna akan terdistribusi secara normal teman ya. Oke, jadi sebagian pendapatan produk investasi untuk pengguna teman ya, katanya di sini tuh akan terdistribusi secara normal ya. Namun di sini nggak dijelaskan kapan akan terdistribusi teman ya. Jadi ini hanya pemberitahuannya saja. Dan yang terpenting nih, poin 4, rencana kompensasi untuk pengguna akan dipublikasikan saat situs web dibuka kembali. Harap tunggu dengan sabar. Oke. Jadi intinya teman-teman ya, tim dari Hotbit akan merencanakan kompensasi ya untuk pengguna ya teman-teman. Katanya itu akan dipublikasikan ya, akan di-share infonya ya setelah situs itu dibuka kembali ya. Katanya kita harus menunggu dengan sabar. Dan yang pasti ya, untuk saat ini tuh tim Hotbit sudah mengupayakan semaksimal mungkin teman-teman ya untuk pencairan dana ya. Sehingga nantinya Hotbit ini bisa dibuka secara normal lagi untuk market exchange-nya teman-teman ya. Nah, mengenai kapan untuk kompensasinya, tentunya di sini sudah dijelaskan ya, kita harus menunggu Hotbit itu normal kembali cuy ya.
Nah, untuk normalnya, Hotbit itu kan butuh dana dan saat ini posisinya dana itu masih dibekukan ya. Oke, dan masalah mengenai pembukuan dana di Hotbit ini, teman ya, sebenarnya itu Hotbit disuruh langsung ya dari otoritas penegak hukum, teman ya, karena memang sebagian dananya itu katanya diduga melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh mantan karyawannya, teman ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan kemarin teman ya, beberapa manajer itu sudah dipanggil nih untuk proses penyelidikan lebih lanjut teman ya. Jadi intinya keempat poin ini adalah itikat baik lah ya untuk Hotbit yang akan memberikan kompensasi ketika nanti webnya sudah normal dan dibuka kembali. Jadi buat para pengguna market as yang Hotbit ya sabar ya, intinya itu sabar, kita harus menunggu perkembangannya seperti apa teman-teman. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ya updatean news mengenai perihal Hotbit yang terkena suspend oleh otoritas penegak hukum karena kasus karyawannya yang diduga melanggar hukum pidana cuy. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.